Bismillahi masya Allah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Hamdan wa syukranillah, salatan daiman ala rasulillah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang terhormat Pembina Yayasan Al-Ma'ruf, Bapak Haji Muhammad Fauzi Ma'ruf BCM. Ketua Umum Yayasan Al-Ma'ruf Ibu Dr. Anda Haja Mardita Ma'ruf. Ketua Harian Yayasan Al-Ma'ruf Bapak Diplom Engineer Muhammad Hilman Ma'ruf. Serta segenap pengurus yayasan yang hadir yang kami hormati. Para kepala sekolah TK, SD, SMP Islam Al-Ma'ruf yang kami hormati. Kepala Sekolah SMA Islam Al-Ma'ruf Ibu Yovadina Rizka SPD yang kami hormati. Wakil Kepala Sekolah SMA Islam Al-Ma'ruf yang kami hormati Ibu Ambar Setiani SPD. Ibu Isti Fatmawati SPD selaku PJ Kurikulum Diknas yang kami hormati. PJ Kurikulum Terpadu Bapak Eki Agustian SH yang kami hormati. Bapak Ibu Dewan Guru SMA Islam Al-Ma'ruf yang kami hormati dan kami muliakan. Para tamu undangan serta orang tua murid kelas 12 yang kami hormati, serta teman-teman yang kami banggakan dan kami cintai. Hadirin yang berbahagia, setinggi puja sedalam syukur, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Esa, yang menjadikan kita bangsa Indonesia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dari Aceh hingga Papua, dibalut indah dengan bineka tunggal ika, tapi yang namanya bangsa Indonesia tetap harmonis dalam persatuannya. Allah mencintai hambanya yang bersyukur Dan membenci hambanya yang kufur lagi takabur. Padahal uban sudah mulai menabur, pandangan sudah mulai kabur, gigi pun sudah mulai gugur, tapi yang namanya bersyukur belum bisa diatur. Betul. Yang dulunya seorang gubernur kini jadi tukang gali kubur. yang dulunya seorang insinyur kini jadi tukang sayur. Yang dulunya seorang arsitektur kini jadi seorang penganggur. Akibat kufur, Takabur Dan rasa syukur yang tak pernah diatur. salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada seorang revolusi alam, seorang tokoh yang tak pernah menokoh, seorang aktor yang tak pernah berbuat kotor. Seorang pahlawan yang sangat gagah dan menawan. seorang yang lemah lembut kepada kawan namun menjadi singa di medan pertempuran. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berdirinya kami di sini bukan untuk menampilkan kecantikan, Bukan pula kecerdasan, Apalagi kehebatan. tapi berdirinya kami di sini karena teringat sabda Nabi. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku olehmu walau satu ayat. Ibnu Bashar dalam bukunya yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana Jilid 2 menjelaskan bahwa pemuda yang tangguh ialah pemuda yang mampu membeli barang mewah namun juga tahu yang mana keinginan dan mana kebutuhan. Pemuda yang mampu berbicara formal jika bertemu orang berpendidikan, namun juga mampu berbicara santai kepada orang jalanan. Pemuda yang tahu aturan makan di restoran mewah, namun juga tak canggung makan di warung kaki lima. Pemuda seperti inilah hadirin, pemuda yang disenangi dan disegani oleh banyak orang. Di negara yang penuh tantangan ini hadirin, perlulah kita memperhatikan pemuda kita agar pemuda kita menjadi pemuda yang tangguh dan siap untuk menjadi tonggak percaya negara kita. Namun disayangkan hadirin, jika menjelajah Nusantara, kita akan menyaksikan betapa masih banyaknya generasi muda kita yang kesehariannya hanya berbangku tangan. Keluar sekolah lalu menganggur, Hidupnya tidak pernah teratur, Rambutnya tak pernah dicukur, cita-cita tinggi ingin jadi gubernur. tapi hobi hanya mendengkur di atas kasur. akhirnya bukan menjadi gubernur,
tapi malah menjadi penganggur yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia sampai alam kubur. Betul? Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan syarahan Quran yang berjudul Revolusi Mental Generasi Muda sebagai Aset Generasi Bangsa, dengan landasan surah Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min bainihim khalfun adaa'us salata fasawfa yalqawna ghayya. Al-ayat sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Kelak mereka akan tersesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi menjelaskan dalam tafsirnya Al-Munir bahwa terdapat golongan-golongan yang lemah setelah masa para nabi. Kemudian dijelaskan juga bahwa khalfun dengan harokat sukun pada lamnya artinya adalah keturunan yang lemah. Namun jika menggunakan khalafun dengan harokat fathah pada alamnya, maka artinya ada keturunan yang baik. Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam kitab tafsirnya Al-Marawi menjelaskan, maksud dari wattaba'us syahwat ialah orang-orang yang meninggalkan sholat dan tidak taat kepada Tuhan. Inilah hadirin, baru sebagian potret buram dari suatu bangsa. Lalu timbul pertanyaan hadirin, bagaimanakah keadaan generasi muda saat ini? Sebagai jawabannya, mari kita mengucap syukur Alhamdulillah karena tidak sedikit dari pemuda kita yang mampu membanggakan Indonesia di kancah mancanegara, baik dari bidang agama maupun olahraga. Dan kita juga saksikan bersama hadirin anak-anak kita yang hari ini mengukir cita dengan menghafal Al-Quran pada masa hidupnya. Betapa bangga orang tua yang anaknya memiliki hafalan. Niscaya akan menjadi mahkota kemuliaan di hari kemudian. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana syair yang sering kita dengar. Wahai para kaula muda, perbaikilah akhlak kita untuk kebaikan bersama, menjadi insan yang semakin jaya. Namun disayangkan hadirin, kita tidak mungkin menutup mata bahwa generasi muda kita saat ini lebih banyak yang suka tiktokan Dibandingkan rajin baca Al-Quran, lebih suka jika pandai bergoyang, dibandingkan taat bersembahyang, bahkan lebih bangga berpakaian rok mini, berbaju yokensi ala artis masa kini, dibandingkan berpakaian syari dan islami. Maka bagaimana cara kita menjawab persoalan ini? Sebagai jawabannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, dan semoga kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia,
Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi menjelaskan bahwa orang-orang yang bermunajat kepada Allah agar diberikan keturunan yang menyenangkan ialah orang yang bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan sebuah pesan. Wahai generasi muda Indonesia, mari kita perkaya ilmu dengan ilmu pengetahuan. Kita isi jiwa dengan takwa dan keimanan, dan kita hiasi akhlak dengan indah laksana berlian. Sebab demikian akan terbentuk pribadi yang soleh dan soleha, Keluarga penuh sakinah masyarakat yang mahram, dan baldah yang thayyibah insyaallah Indonesia berkah. Hadirin yang berbahagia, Demikianlah syarahan Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan lapor Pak Polisi. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang patahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kuntilanak naik sepeda jatuh ke dalam sumur. Hadirin, jangan lama-lama memandang kami semua. Takutnya nanti gak bisa tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi